Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azizur Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi mari saksikan video berikut ini. Yang pertama ada teori Brahmana, yang dimana teori Brahmana ini sendiri menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang langsung oleh para penguasa di Nusantara pada saat itu. Teori ini dikemukakan oleh Van Leur. Teori ini menegaskan bahwa penyebaran agama Hindu dan Buddha ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Hal ini didukung oleh beberapa prasasti di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta. Bahasa dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan merupakan bahasa yang hanya dikuasai oleh golongan Brahmana. Golongan kasta Brahmana ini juga memahami ajaran Hindu secara utuh. Di sisi lain, teori Brahmana tidak menepis kontak penguasa di Nusantara dan di India terjadi berkat hubungan dagang. Namun, teori ini dilemahkan oleh beberapa pendapat, yaitu di mana golongan Brahmana sendiri itu tidak bisa menyeberangi lautan atau tidak diperbolehkan untuk menyeberangi lautan. Yang kedua ada teori Ksatria, yang dimana teori Ksatria ini menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India dari kasta Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh Profesor Dr. Moens, yang dimana dia berargumen bahwa sekitar abad ke-4 sampai 6 Masehi kerap terjadi perperangan, sehingga kasta Ksatria yang terdiri dari kaum bangsawan dan prajurit mengalami kekalahan. Kekalahan sebagian kasta Ksatria dalam perperangan, menurut teori Ksatria sendiri, mendorong orang Ksatria melarikan diri dan mencari daerah baru hingga ke Indonesia. Yang ketiga ada teori Waisa. Teori Waisa sendiri menyatakan bahwa golongan Waisa yang punya peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Profesor Dr. N.J. Krom, pengusung dari teori Waisa sendiri, berpendapat golongan yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu-Buddha. Kedatangan golongan Waisa ke Indonesia, menurut Krom, juga memperkenalkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha pada rakyat di Indonesia di samping berdagang. Para golongan ini diyakini menetap sementara waktu dan tidak jarang juga menetap permanen di Indonesia. Ada juga yang menikah dengan penduduk setempat, lalu mengajarkan kebudayaan dan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang keempat ada teori arus balik. Teori arus balik ini sendiri dikemukakan oleh peneliti IFD Cabots. Teori ini menyatakan bahwa golongan Brahmana semula menyebar ke penjuru dunia melalui jalur yang digunakan pedagang. Di beberapa tempat, golongan Brahmana berupaya menjalin hubungan dengan warga lokal dan memperkenalkan ajaran agamanya. Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang dari Nusantara sendiri yang datang ke India untuk mempelajari Hindu-Buddha. Orang-orang Nusantara ini lalu kembali ke tanah air untuk menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kelima ada teori Sudra. Teori Sudra ini disampaikan oleh von Van Weber, yang mengatakan bahwa peperangan yang terjadi di India pada saat itu menyebabkan golongan Sudra menjadi buangan. Kemudian mereka meninggalkan India dan mengikuti kaum Waisa, dan diduga golongan Sudra yang memberi andil dalam penyebaran budaya Hindu-Buddha di Indonesia, karena pada saat itu jumlah mereka yang sangat besar. Namun teori ini sangat lemah karena pada dasarnya golongan Sudra sendiri adalah golongan kasta terbawah di India pada saat itu, yang dimana golongan Sudra ini sendiri tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan dianggap sebagai golongan yang paling bawah.
Jadi itulah beberapa teori tentang masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Jadi menurut teman-teman sendiri, teori manakah yang memiliki argumen paling kuat tentang masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia? Sekian, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.